Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru dan Sobat Pembelajar semuanya. Jumpa lagi di video saya. Perkenalkan, saya Nova Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri Tulan, Kabupaten Pacitan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang pendidik, saya berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki tanggung jawab bersama warga sekolah mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun budaya positif yang telah diterapkan di sekolah kami antara lain membuat keyakinan kelas bersama murid, penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, mengubah pemberian hukuman kepada murid, menggali kegiatan yang menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, memahami perilaku murid dengan menganalisis berdasarkan motivasi dan 5 kebutuhan dasar manusia, serta berproses agar mampu menjadi guru pada posisi manajer. Sebagai seorang pendidik yang mampu mewujudkan budaya positif di sekolah, tentunya saya harus menanamkan nilai guru penggerak pada diri saya. Saya juga harus mampu menjalankan 5 peran guru penggerak untuk mewujudkan budaya positif yang mengakar di sekolah, sehingga tujuan pendidikan seperti dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Pada modul 1.1 sampai modul 1.4 terdapat keterkaitan materi antara budaya positif, visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, serta filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah keterkaitan materi antara budaya positif dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Penerapan budaya positif di sekolah sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Keterkaitan materi antara budaya positif dan nilai serta peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud dengan baik apabila guru penggerak telah menanamkan nilai guru penggerak dan mampu menjalankan 5 peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak tersebut antara lain berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Sedangkan 5 peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan materi budaya positif dan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diharapkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif yang akan mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Dalam mewujudkan visi guru penggerak dilakukan melalui perumusan prakarsa perubahan yang selaras dengan filosofi tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Berikut adalah pemahaman saya tentang konsep inti pada modul ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa adanya hukuman ataupun hadiah. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, terdapat makna pada teori kontrol, yaitu pada dasarnya perilaku manusia dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dr. William Glasser menjelaskan beberapa miskonsepsi yang sering terjadi terkait makna kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan saran membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, pada teori motivasi terdapat 3 motivasi pada perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi pertama dan kedua berdasarkan
berasal dari motivasi eksternal, sedangkan motivasi yang ketiga adalah berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, sehingga diharapkan motivasi yang muncul adalah motivasi yang ketiga. Selanjutnya, pada poin penghargaan dan juga hukuman, terdapat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui sebuah kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, sehingga anak atau murid dapat disakiti oleh sebuah perbuatan atau perkataan. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, telah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi bisa berupa konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Pada saat konsekuensi, murid tetap merasa dibuat tidak nyaman untuk dalam waktu yang pendek. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan Alvicon menyatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya penghargaan hanya efektif untuk jangka waktu yang pendek. Penghargaan itu dapat merusak hubungan, penghargaan dapat mengurangi ketepatan, penghargaan dapat menurunkan kualitas, penghargaan dapat mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum bagi mereka yang tidak memperoleh penghargaan. Selanjutnya, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol tersebut adalah pencapaian guru pada posisi manajer, di mana pada posisi inilah murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan juga aman. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Poin selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan pada keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya adalah sesuatu yang dapat diterapkan pada lingkungan tersebut, di mana berasal dari semua warga kelas yang berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas juga dapat ditinjau dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah mempelajari seluruh konsep inti pada modul 1.4, refleksi saya sebagai berikut. Saya telah memahami konsep-konsep inti pada modul 1.4 ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Seluruh konsep-konsep
tersebut saya pahami dan akan saya coba implementasikan di sekolah, serta saya bagikan melalui aksi nyata pada komunitas belajar di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan ketika mempelajari modul 1.4 ini adalah ketika saya mempelajari materi tentang miskonsepsi tentang makna kontrol pada murid, yang mana terdapat penjelasan bahwa ilusi yang selama ini kita yakini adalah ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Ternyata pada hakikatnya perilaku yang dilakukan murid adalah berdasarkan motivasi intrinsiknya serta dapat dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Hal lain yang menarik dan di luar dugaan saya adalah ketika saya mempelajari bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Setelah mempelajari materi tersebut, saya menyadari bahwa penghargaan hanya efektif dalam jangka waktu pendek. Bahkan penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, merusak hubungan, bahkan mematikan kreativitas. Selanjutnya, pada poin perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul 1.4 adalah sebagai berikut. Perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya lakukan adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan kadang sebagai pemantau. Saya perlu berproses menuju posisi kontrol sebagai manajer, serta saya harus mampu menerapkan segitiga restitusi dalam membimbing penyelesaian masalah siswa di sekolah. Pengalaman terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah sebagai berikut. Saya bersama murid-murid menyusun keyakinan kelas melalui diskusi curah pendapat. Murid menyampaikan pendapatnya terkait keyakinan kelas apa yang mereka inginkan, kemudian disepakati bersama dan dilaksanakan sebagai bentuk budaya positif di kelas maupun di sekolah. Yang kedua adalah saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan beberapa permasalahan siswa, seperti siswa membolos di jam pelajaran tertentu, murid tidak mengerjakan tugas, dan murid tidak memakai sepatu ke sekolah. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah sebagai berikut. Saya merasa termotivasi untuk selalu berefleksi untuk memperbaiki diri sebagai upaya saya mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya juga semakin bersemangat membimbing murid-murid agar memiliki motivasi intrinsik dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah telah terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas dan juga timbul kesadaran murid untuk melakukan dan melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang masih sebagai penghukum harus mulai bergeser menjadi posisi manajer, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Adakah perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering kali saya lakukan adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan juga sebagai teman. Perasaan saya saat itu adalah saya merasa bersalah jika memberikan hukuman atau konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan oleh murid. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menerapkan posisi sebagai manajer.
dalam menyelesaikan permasalahan murid di sekolah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan juga bangga karena saya melibatkan murid dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Murid dapat menyadari kesalahan yang dilakukannya, menganalisis penyebab, dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut atas kesadaran dirinya sendiri. Perbedaannya adalah murid terlibat dalam penyelesaian masalah. Murid menjadi menyadari masalah yang ditimbulkannya dan memiliki tanggung jawab untuk mencari penyelesaiannya, sehingga murid akan menjadi pribadi yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, ternyata saya telah menerapkan sebagian langkah pada segitiga restitusi, akan tetapi belum melaksanakan tahapan secara utuh. Saya baru melakukan tahapan validasi tindakan yang salah. Saya melakukan validasi tindakan murid yang bertentangan dengan aturan yang ada dan menggali alasan di balik tindakan murid. Pertanyaan yang saya ajukan dalam tahapan yang telah saya lakukan ini adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dengan orang tua wali murid. Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua atau wali murid akan memperkuat budaya positif yang tercipta. Kebiasaan positif yang dilakukan murid diharapkan tidak hanya dilakukan di sekolah, akan tetapi juga diharapkan tumbuh dan tercipta dari rumah ataupun lingkungan keluarga, sehingga budaya positif tersebut dapat tertanam menjadi kebiasaan dan karakter dimanapun murid berada. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.